Mudah-mudahan nggak ada kendala yang lain ya. Oke, untuk untuk kita bahas dulu mengenai solid ya teman-teman. Untuk membahas mengenai solid bisa dibuka file solid exercise.skp. Nanti untuk yang sandbox kita bisa nanti buka yang advanced landscape sandbox. Ya, silakan dibuka file solid exercise. Mungkin di close dulu aja ya. Sambil kalau ada pertanyaan mengenai materi yang lalu, boleh sekarang ditanyakan di grup atau di kolom chat biar bisa kita selingi dengan apa namanya bisa diselingi dengan jawaban-jawabannya ya. Lalu teman-teman ingat kita punya punya kewajiban untuk mengisi initial assessment ya. Jadi buat yang eh, sempat nanti silakan diisi ya. Dicicil aja nggak apa-apa. Satu hari satu modul begitu, biar nanti nggak keteteran. Sambil saling diingatkan juga teman-temannya yang kira-kira nggak aktif begitu di perkuliahan kita ataupun eh, di initial assessment-nya nanti teman-teman silakan bantu mengingatkan. Oke, sudah bisa kebuka. Ini disimpan menggunakan SketchUp 2016. So mestinya teman-teman yang pakai SketchUp 2016 ini bisa ngikutin juga ya. Untuk dynamic komponen itu nggak ada di komponen tugas ya karena itu memang bukan sudah levelnya beda lagi level ke level programming, which is di sini teman-teman mungkin nggak semuanya familiar dengan algoritma pemrograman. Jadi kita mungkin spend fokus kita ke bagaimana cara menggunakan yang ada saja atau eh, cara memberikan informasi yang sederhana di objek-objek di SketchUp ya, kepada objek-objek di SketchUp. Oke, kalau sudah terbuka ya, kalau sudah terbuka nanti seperti ini ya. Nah, di sini saya punya beberapa grup. Di sini kalau kita lihat di entity info ini semuanya grup ya, teman-teman. Ini semuanya grup ya. Nah, untuk solid itu hanya bisa dioperasikan ke eh, objek-objek yang solid, baik itu grup solid, solid group ataupun solid komponen. Nah, nanti kalau misalnya dia solid, kalau dia solid, nanti ada tulisannya solid. Kalau misalnya dia nggak solid, nanti tulisannya di sini cuma grup aja atau komponen aja. Ya. Nah, ada beberapa hal yang mencegah suatu objek menjadi solid ya. Jadi yang pertama itu, misalnya saya buat kubus di sini. Jadi yang pertama adalah lubang. Lubang sekecil apapun akan membuat dia tidak jadi solid. Mungkin saya nggak usah buat baru aja ya, yang ada aja. Nah, ini kan sekarang masih solid ya. Ini kita masuk. Kalau kita buat lubang kecil saja di sini. Nah, ini lubang kecil aja. Nah, ini udah hilang sifat solidnya, sehingga hanya grup saja. Ya, saya undo. Atau eh, stray, ya, extra edges. Ya, contohnya misalnya eh, ini seperti ini. Nah, ini juga akan menghilangkan sifat solidnya. Ya, coba kita buat di tengah. Coba extra edges di tengah. Nah, ini juga akan menghilangkan sifat solid. Jadi walaupun dia cuma 1 milimeter gitu ya, nggak kelihatan mungkin di secara kasat mata. Coba kita buat 1 milimeter misalnya, 1 mm. Nah, ini kan nggak kelihatan ya kalau kecuali kita zoom out.
Ini juga tetap akan menghilangkan sifat solidnya. Nah, jadi garis ini, baik extra edges ini, meskipun dia terhide, ya, meskipun dia terhide, itu tetap akan menghilangkan sifat solid. Ini saya undo ya, saya balikin lagi. Lalu yang ketiga yaitu extra face. Extra face itu ada face tambahan. Jadi kalau saya gunakan push pull, tekan kontrol, ini kita bisa lihat ini ada face extra face di dalam yang mungkin tidak kelihatan gitu. Nah ini juga akan menghilangkan sifat solid. So mungkin ini bisa aja nggak kedeteksi ya. Bisa aja ini coba saya sembunyikan seperti ini. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, tapi tetap sifat solidnya itu nggak akan muncul karena memang di dalamnya itu ada extra edges. Jadi extra face. Jadi extra face, extra edges dan lubang itu akan mencegah dia sifatnya jadi solid. Baik. Nah, jadi memang kita harus bersihkan semua hal-hal tersebut supaya misalnya saya bikin kecil aja di sini, kemudian ada lagi di sini mungkin. Ya, kita harus bersihkan semua hal-hal yang bisa mencegah dia jadi solid. Nah, kadang-kadang kita kalau sudah terlalu banyak itu jadi buang waktu ya. Jadi buang waktu kita spend. Apalagi kalau dia misalnya kecil-kecil gitu ya, lubangnya kecil, kemudian extra edges-nya kecil, atau mungkin extra face-nya nggak kelihatan. Nah, makanya di sini perlu ada namanya extension Solid Inspector. Solid Inspector sudah kita install kemarin ya di salah satu eh, nah, ini ada Solid Inspector di salah satu extension yang saya minta install kemarin ya. So mestinya keluar seperti ini ya. Nah, jadi cara menggunakannya gampang ya. Kita pilih dulu solid yang mau kita sembuhkan, lalu klik Solid Inspector. Nah, nanti akan di highlight ya hal-hal yang mencegah mencegah solid ini jadi solid itu apa aja. Jadi misalnya face hole, nah, face hole itu yang ini, atau kita pilih, nah, ini terhighlight ya. Ini bisa disembuhkan, fix. Lalu ada stray edge, nah ini di highlight di sini, kita fix. Internal face, ini kita fix. So, jadi yang di sini itu kenapa garisnya nggak hilang? Karena kalau garis garis aja, ya, ini nggak akan mencegah dia, nggak akan mencegah objek jadi tidak solid ya. Jadi sebenarnya ini face-nya udah nggak ada gitu. Kalau teman-teman mau eh, kalau mau disembuhkan sekaligus, tadi itu bisa diklik fix all, kira-kira begitu. Nah ini kalau kita lihat untuk membuktikan di dalam sudah tidak ada face-nya, bisa kita potong aja ya. Kelihatan sudah nggak ada face-nya lagi di dalam. Nah sekarang sudah jadi solid. Nah apa keuntungan yang keuntungan dari membuat solid ini? Ya, yang pertama kita dapat informasi volume. Jadi langsung dapat informasi volume. Kalau dia nggak solid, ini nggak akan keluar ya. Nggak akan keluar. Lalu yang kedua, dia bisa langsung dibaca oleh 3D printing. Jadi 3D printer, ya 3D printer itu bisa langsung membaca objek-objek yang solid seperti ini. So misalnya kita punya solid ya, ini langsung dikirim ke printer 3D, itu langsung bisa dicetak. Ya, tapi kalau cuma face begini aja, misalnya ini saya buat my group gitu, nah ini ada kemungkinan dia tidak bisa dicetak, jadi kayak dianggap nggak ada aja gitu.
Jadi lembaran atau line gini, ini tidak akan bisa dicetak ya, tidak akan bisa dicetak. Ya, tentunya kalau kita misalnya mau misalnya kita bikin silinder di sini. Nah, ini solid ya. Nah, kalau ini kita eh, lempar ke 3D printer, maka dia akan dibuat pejal. Mungkin sebelum saya lanjut, saya coba apa namanya, coba kenalkan dulu buat teman-teman yang belum paham 3D printer seperti apa ya. Coba kita lihat dulu. Ini ada beberapa video di YouTube yang bisa kita, eh, misalnya di bidang arsitektur gitu ya. Ini biasanya teman-teman, mungkin teman-teman yang di arsitektur ini sudah sering gitu ya. Karena ini teknologinya cukup lama ya. Jadi eh, additive manufacturing ini dikenal sejak mungkin 2000 berapa ya? 2003 gitu. Tahun 2000-an juga sudah dikenal sebetulnya. Ya, cuma memang di kita itu belum terlalu familiar karena memang mesinnya mahal. Mesin printernya itu mahal. Jadi 3D printer tuh kayak printer biasa, cuma cartridge-nya itu bisa naik gitu. Kalau kita ngeprint biasa itu kan cuma XY aja kan, tinta apa ke head-nya itu cuma bergerak di XY aja. Nah, tapi ini bisa bergerak XYZ. Coba ya kita cari yang videonya pendek aja biar kelihatan. Ini aja nih. Because you totally follow the process of the production of the Jadi model while you don't see sebenarnya the dia details because it's the seperti machine that is ngeprint working, not biasa, cuma nozzle-nya itu all naik. the architects have a 3D model of their project, so you can just Kalau slice it teman-teman yang and bikin print market, it. That's ini all. alat If ini you want to sebenarnya use other mudah technologies, banget so ya there is much buat more teman-teman work yang from your 3D model to biasa begadang realization. bikin market. While Ini for the nggak 3D perlu print, lagi, as I said, you just take the model, tinggal slice it, dibikin put in the partnya machine, aja, and it's kemudian done. tinggal dirangkai. Presentation is super important. It's not just about having a good project, but Di it matters a sipil lot the juga way you sama untuk present it. And membuat let's be honest, when you jembatan come to a misalnya meeting with a client with a 3D printed jalan, model, tinggal the di wow print effect aja. is guaranteed. Mungkin nanti untuk kalau misalnya kayak jembatan ada kabel stray gitu, kabelnya ya tinggal dibuat pakai tat biasa. Mungkin bukan pakai di print kalau kabel. Jadi karena kalau kabel itu kan kalau di print bisa sih, cuma jadinya kurang kurang bagus saja. Jadi teknologi 3D printing ini aplikasinya banyak ya. Bisa skala kecil seperti di arsitektur. Coba saya. Something that's printable. One person be on it, Nanti then teman-teman we'll go on to cari the aja next dulu, option. Think, cari what can we 3D do to printer make this misalnya better? bridge. And we can then go back, produce an iteration. Ya, ini contohnya. Jadi di infrastruktur apapun yang bisa dimodel itu bisa eh, di-print oleh 3D printer. Oke, nah karena aplikasi 3D printer juga eh, digunakan untuk membuat bangunan atau infrastruktur skala besar. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi jembatan ini tuh dibuat oleh 3D printer. The 3D printers came in on furniture and couch until Ya. then technique, which is basically Jadi skala kecil seperti market maupun skala besar seperti memang skala 1:1 ya. Ya tentunya printernya juga besar. Mungkin, nah ini mungkin ada contohnya. Ya, tentunya dia cukup punya model digitalnya aja, nanti bisa di print di
di pabrik dan di assembly. Jadi bisa di assembly, ngeprintnya di workshop, ya bisa juga langsung di print di tempat kayak gini. Jadi si robotnya yang memang printernya itu berupa robot gitu dan dia langsung bergerak otomatis. Gitu. Bahkan ada rumah juga, rumah bisa untuk ditinggalin itu dicetak pakai 3D printer ini. Cuma ya tergantung bahannya. Kalau skala kecil kan bahannya plastik ya, plastik yang dipanaskan gitu ya, dipanaskan kemudian langsung didinginkan kalau market. Nah kalau misalnya 3D printer yang mahal mungkin bahannya langsung semen gitu kan. Ya. Nah jadi memang bahan ini bisa bermacam-macam. Kalau yang untuk market itu ada bahan plastik, lalu ada bahan seperti serbuk begitu, serbuk yang dipadatkan, atau juga bahannya itu akrilik ya. Jadi ada yang bahannya akrilik. Jadi printer yang tersedia itu memang macam-macam. Kita lihat akrilik. Ini biasanya untuk membuat objek-objek yang apa ya, misalnya ya untuk yang objek-objek yang transparan ya misalnya. Nah itu kita bisa gunakan akrilik sebagai bahan. Ya, memang untuk akrilik ini cukup mahal ya, apa printernya. Printer-printer yang murah itu biasanya bahannya itu cukup plastik aja. Dia sama kayak printer biasa sebetulnya, ada yang apa ya, ada yang satu warna, ada yang multi warna, multicolor. Ya. Eh, tentunya yang multicolor itu harganya lebih mahal. Ya. Nah, kalau di dunia kesehatan itu biasanya 3D printer itu digunakan untuk membuat organ-organ buatan ya. Organ misalnya tulang ya, atau misalnya ya organ tubuh buatan aja langsung lalu diimplant. Eh, tentunya tentunya bahannya bukan plastik ya, mungkin bahannya protein-protein gitu ya, yang membentuk jaringan tubuh. Mungkin di sini medical use. Nah, jadi ini bisa membantu eh, apa? Membantu manusia dalam menangani di dunia medis ya. Seperti ini, aplikasinya banyak. Mungkin saya nggak terlalu banyak menjelaskan, nanti teman-teman bisa nonton-nonton sendiri ya, baca-baca sendiri. Jadi kira-kira seperti itu aplikasinya. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai ini bisa eh, ditanyakan ya di grup. Mungkin ada yang mau bertanya berapa harga printernya. Saya punya dulu itu punya printer 3D, sekarang udah nggak ada lagi ya. Saya nggak tahu kemana. Itu yang murah, itu ada. Jadi kalau misalnya kita lihat Tokopedia, ya, di Tokopedia itu ada yang jual sebenarnya. Nah, ini kalau teman-teman mau coba-coba untuk di rumah, ada yang harga 50 juta itu memang ada, tapi ini memang buat yang apa? Yang profesional ya, which is mungkin nggak ke nggak kebeli ya. Nah, kita bisa gunakan yang apa ya, do it yourself ya. Kita rangkai sendiri aja. Nah, printer-printer harga 2 juta ini bisa kita kita beli. 2 juta mungkin kalau buat di kampus itu cukup ya, cukupan. Mungkin saya buka yang harga 3,5 ya. Nah, jadi sebenarnya biasanya kalau yang murah itu kita rangkai sendiri. Kalau yang terlalu murah itu biasanya kita mesti ngerangkai sendiri. Nah, ini kayaknya juga merangkai sendiri. Nah, untuk bahannya itu bahannya adalah eh, filamen. Nanti filamen ini ditaruh di printernya, ya, ditaruh di printernya, kemudian
Nanti dia ada kayak solder gitu dipanaskan waktu ininya bergerak, nozzle-nya bergerak, itu sambil dilelehkan langsung apa dipadatkan kembali gitu. Sistemnya seperti itu. Nah, untuk materialnya, material eh, bahan 3D printernya itu bisa dibeli terpisah ya. Jadi kita bisa beli terpisah, mungkin harganya. Nah, ini filamennya tuh harganya sekitar 138.000 satu gulung gitu untuk satu warna. Mungkin ada berbeda-beda ya. Ini cukup affordable kalau misalnya satu mau patungan misalnya 20 orang 100.000 kebeli sih sebetulnya. Sebenarnya kebeli kalau patungan 100.000 terus kita kita apa namanya buat buat prototype buat prototype dengan printer 3D. Dan ini bisa dibisniskan kalau misalnya mau mungkin terima 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 orderan untuk bikin market itu bisa banget ya, bisa banget. So sebenarnya yang kita butuhkan tuh hanya 3D modelnya aja. 3D modelnya nanti kita tinggal ekspor kita ekspor ke ini namanya ke ekspor 3D model ya. Kemudian di sini pilih yang STL. Nah, file STL ini nantinya akan dibaca oleh software printernya. Nah, software printer itu namanya Repetier ya. Jadi sebenarnya objek ini itu nanti di slice ya, di slicer. Sorry, bukan Repetier, slicer. Jadi ini kayak dipotong-potong gitu, kayak dijadikan layer-layer sebelum dikirim ke printer si softwarenya itu akan di dipotong-potong. Kalau teman-teman pakai menggunakan Windows, menggunakan di Windows sendiri tuh ada ya, di Windows sendiri itu ada softwarenya untuk ngeprint. Ya, contoh ini ada 3D Viewer. Nah, di 3D Viewer ini, nah ini kita bisa buka file. eh, Nah, ini kalau di sini mungkin nggak cuma STL ya yang bisa dibacanya, tapi bisa juga OBJ, FBX, PLY. Nah, kita tinggal cek aja kalau kita dari SketchUp, kita bisa nggak ekspor di salah satu extension ini. Nah, kalau tadi kita lihat di sini ada STL. Kayaknya OBJ FBX itu bisa nggak ya? FBX dan OBJ. Sorry. FBX bisa, OBJ yang nggak bisa. Yang nggak. Oh, ini ada. OBJ ada. Gitu. Jadi nggak perlu software tambahan sebetulnya. Si Windows sudah punya. Sudah mendukung untuk. Ya, jadi udah siap. Nggak perlu software tambahan dari manufacturer tertentu. Oke, ada pertanyaan, kalau 3D printing rumah secara struktur tetap pakai pondasi kolom balok? Tentunya enggak ya. Tentunya eh, nggak pakai lagi itu namanya pondasi kolom balok karena dia memang sudah apa namanya tidak perlu penguat ya karena kan kalau kita membangun rumah itu kan sebenarnya yang gunanya kolom itu kan untuk kolom balok itu kan untuk mengikat ya gaya-gaya yang bekerja pada dinding yang itu terpisah-pisah gitu. Sebenarnya itu terdiri dari beberapa material yang terpisah-pisah. Itu untuk mengikat semua. Tapi kalau 3D printing, dibuatnya 3D printing karena semuanya sudah jadi satu kesatuan, tidak perlu lagi ada kolom. Ya, betul. 3D printer tuh memang nyetaknya lama. Sebenarnya lama apa enggak tergantung printernya. Mungkin kalau printer-printer yang murah, ya betul lama. Saya pun kalau ngeprint biasanya dulu berjam-jam ya, berjam-jam. Tergantung printernya satu. Kemudian yang kedua tergantung slicernya. Kita nge-slice berapa?
Waktu kita ngeprint, nanti kita ditanya mau sedetail apa gitu ya. Jadi kalau semakin banyak dipotong gitu, tentunya waktu yang dibutuhkan untuk ngeprintnya lama. Tapi kalau misalnya saya ngeprint silinder, cuma dibagi jadi 20 ya 20 slice gitu. Nah, itu mungkin lebih cepat ketimbang kalau dibagi jadi 100 atau 500 slice. Jadi semakin dia besar jumlah slice-nya, eh, makin lama ngeprintnya. Jadi kita mau sedetail apa untuk ngeprintnya, gitu. Ya, kemudian apa lagi ya? Mungkin ya tergantung dimensinya juga. Dimensinya modelnya seperti apa. Tentunya kalau kita ngeprint yang bentuknya kecil dan yang besar, ya pasti lebih lama yang besar. Gitu ya, kebayang. Berarti market itu dibuatnya menggunakan 3D printing, nggak buat secara manual, potong sendiri. Ya eh, kalau misalnya apa kita nggak cara konvensional ya memang dibuat manual kayak saya punya beberapa teman tuh yang begadang untuk bikin market ya. Ya, tapi semenjak ada 3D printer udah nggak pernah lagi begadang bikin market karena semuanya tinggal di print aja dan tinggal ditinggal aja biar si printernya nyetak. Nah, kalau kalau misalnya model kita cukup besar, sedangkan printer kita tuh ukurannya kecil kayak ya kayak ini kan ada dimensinya nih, ada keterangan dimensinya. Mungkin bisa dilihat. Oke. Nah, ini biasanya ada dimensinya nih, teman-teman. Nah, ini maksimal berapa itu? 35 cm ya. Ini ada maksimal 35 cm. Jadi ini, nah ini ada bednya. Ini ada limitasinya ya. Ini untuk 35 cm kali 35 cm maksimal. Kalau misalnya market kita lebih dari ini gedenya, ya tentunya kita tidak bisa mengeprint langsung ya. Kita harus bikin partnya, nanti tinggal di gabung-gabungin aja. Begitu. Tapi kalau kita buat kayak gantungan kunci atau souvenir yang kecil-kecil itu bisa langsung karena dia muat kan satu begini. Atau miniatur apa? Miniatur Monas misalnya dibuat ya. Itu mungkin masih bisa. Nah, sebenarnya kalau kalau teman-teman ini di Tokopedia ini ada jasa-jasanya ya. Tadi tuh kita lihat ada beberapa. Nah, ini cetak 3D print. Nah, ini jasa dan biasanya memang pre-order ya karena memang eh, dikerjain dulu ya, baru nanti kalau udah jadi bayar. Nah, ini pilih layer berapa apa apa slicernya mau berapa gitu ya, layernya mau berapa tebal. Semakin dia kecil, nah ini ada 0,12 ini yang paling kecil ya. Nah, ini makin mahal gitu. Ini yang paling tebal itu 0,28 tentunya paling murah karena lebih lebih cepat dia ngeprint gitu. Jadi teman-teman tinggal kirim aja file SketchUp-nya, nanti sama dia bisa dihitungin gitu ya. Ukuran maksimal. Oh, ini ada ukuran maksimalnya ya. Jadi ada ketentuannya. Nggak bisa semuanya bisa. Nah, ini contoh hasil printnya seperti ini ya. Nanti eh, apa bisa aja langsung dicetak seluruhnya atau mungkin dalam part-part kemudian dirangkai seperti ini. Nah, ini kan dirangkai ini. Ini dirangkai karena multicolor. Jadi dia ngeprint dulu satu warna, lalu print lagi satu warna yang lain, di print lagi warna yang lain, kemudian nanti tinggal di assembly, digabung-gabung. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang mau nyoba, eh, bisa dicoba nanti. Mungkin untuk project apa kolaborasi bisa bisa coba buat gitu ya, buat kenang-kenangan. Kira-kira begitu. Ya, mungkin saya lanjutkan dulu. Nah, untuk operasi solid ini ada beberapa jenis. Kita buka dulu untuk solid tools-nya. Teman-teman bisa klik kanan di sini ada solid tools. Nanti bentuknya seperti ini. Ya, ini operasi boolean ya. Di sini ada yang namanya intersect, union, subtract, trim, split, dan outer cell.
Ya, jadi untuk menggunakan Solid Tools, ini objeknya harus solid ya. Syaratnya objeknya jadi harus solid. Kalau dia tidak solid, dia nggak akan mau eh, ada resultnya, ada hasilnya. Ya, so contoh misalnya, ini ada intersect. Intersect ini adalah perpotongan dari dua objek. Ya, jadi kalau kita eh, aktifkan dulu intersect-nya, lalu klik objek pertama, klik objek kedua. Nah, nanti hasilnya merupakan perpotongan dari dua objek. Dan hasil dari suatu solid, hasil dari operasi solid itu solid juga ya. Jadi solid juga. So, kalau kita lihat, ini juga pasti akan solid. Dan volumenya langsung kelihatan di sini. Ya, coba saya undo. Nah, kita juga bisa pilih dulu, kemudian pilih solidnya. Nanti dia otomatis akan dioperasikan. Lalu yang kedua, ini ada operasi namanya union. Kalau union itu digabungkan ya. Mungkin ini kita aktifkan dulu X-ray-nya supaya kelihatan. Ya. Caranya tinggal union, klik solid pertama, lalu klik solid kedua. Ya. Nanti ini akan digabungkan. Otomatis dalemannya akan hilang seperti ini. Bisa juga dipilih dulu dua-duanya, lalu diklik solidnya. Yang ketiga adalah subtract. Jadi subtract itu memotong solid kedua dengan solid pertama. Jadi yang kita pilih itu adalah pemotongnya dulu. Pilih pemotongnya dulu, baru yang dipotong. Contoh misalnya yang dipotong adalah silinder, pemotongnya adalah kubus misalnya. So, kita pilih dulu kubusnya, kubusnya dipilih dulu, lalu silindernya. Nanti hasilnya seperti itu. Ya, kalau sebaliknya nih saya undo, misalnya ini dulu, lalu ini, ya terbalik nanti. Gitu. Nah, sebenarnya juga bisa dipilih dulu pemotongnya, lalu pilih subtract, lalu pilih yang terpotong. Itu juga bisa sama aja. Kemudian ada yang namanya trim. Nah, trim itu sama seperti subtract ya. Cuma dia pemotongnya nggak hilang. Kalau ini kan pemotongnya silindernya kan hilang ya. Nah, ini pemotongnya nggak hilang. Coba kita trim ini dan ini. Nah, ini nggak akan hilang. Ya. Nah, dengan nggak hilang ini, sebenarnya kita bisa memilih banyak objek yang terpotong. Ya. Banyak objek yang terpotong. Contoh misalnya saya bikin eh, ini solid semua ya. Ya, ini contoh aja. Ini solid semua, teman-teman. Ini yang mau saya potong. Nah, saya buat pemotongnya. Pemotongnya misalnya, eh, kemarin kita belum bahas 3D text ya. Ini cukup mudah sih, tapi kita bahas di lain waktu ya. Ini extrude 10 cm, place. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini pemotongnya. Namanya pemotong, pastikan dia memotong ya. So, ini saya scale. Oops. Oke, mungkin gini aja deh. Ini saya turunkan, naikkan. Ini saya turunkan. Oh, ternyata nggak bisa turunin. Nah, teman-teman mungkin ada kendala ya kalau ketika kita mau menurunkan kok nggak bisa kayak gini ya. Jadi nggak bisa turun nih. Ya. Walaupun dikunci di Z ini nggak bisa. Ini karena memang eh, waktu kita membuat objek itu eh, langsung di surface gitu ya. Nah, ini bisa bisa di, diselesaikan dengan cara di unglue. Jadi ini nempel ya. Jadi kita nggak bisa pindahkan ke bawah ke atas. Pasti selalu eh, di plane itu.
Nah, caranya tinggal klik kanan, di sini ada unglue. Nah, baru sekarang sudah bisa diturunkan. Gitu. So, ini jadi pemotongnya nanti ya. Lalu balok-balok ini jadi terpotong. Jadi caranya kita pilih trim, kita pilih pemotongnya, ya. Kemudian kita pilih yang eh, terpotong. Sorry, harus harus kena dia ya. Wait a minute. Select first solid, oke. Select second solid, oke. Nah, ini juga error lagi nih. Wah, ini error juga ya. Ternyata harusnya harusnya nggak hilang nih. Ini masih bisa kita pilih semuanya. Mungkin teman-teman yang pakai 2002 atau 2001, it works well ya. Nggak ada masalah ya. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, caranya ya tinggal apa namanya, dipilih aja. Kemudian di sini kita unionkan dulu. Ya, ntar jadi satu solid. Lalu ini kita subtract dengan ini. Ini harusnya bisa dipilih satu-satu ya langsung ya. Coba kita, saya penasaran. Oke, coba kita cek ya. Trim, lalu pilih yang kedua. Oh ya, hilang. Oke, ini ada error di solidnya. Jadi yang 2023 skip dulu aja ya untuk yang trim. Lalu yang berikutnya adalah split. Split ini sama seperti intersect, ya cuma sisanya nggak dibuang. Ya, jadi sisanya nggak dibuang. Contoh seperti ini misalnya. Saya klik di sini, klik di sini. Ini kalau kita pisahkan, itu ada intersect-nya. Lalu ada objek-objek yang sisanya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah outer cell. Outer cell. Nah, outer cell ini mirip-mirip dengan union. Cuma ada perbedaannya. Kalau di outer cell itu interiornya akan dihapus ya. Ya. Akan di apa dihapus. Nih kalau kita lihat di sini X-ray, coba mungkin saya perlihatkan dulu seperti apa. Jadi ini ada solid. Anggaplah ini kayak dinding gitu ya. Kemudian ini atapnya. Ini dua-duanya solid. So eh, kita punya dinding dalamnya kan. Gitu. Oke, biar gampang. Ini ada outer cell. Kalau outer cell tuh bener-bener kulit luarnya aja, kulit luarnya aja. Klik di sini, lalu klik di sini. Nah, nanti hilang bagian dalam. Beda dengan union. Kalau union itu dia nggak akan dihilangkan. Contohnya, sorry union, klik di sini, klik di sini. Jadi dinding dalamnya tuh bagian dalamnya masih ada. Jadi anggap aja kalau outer cell itu kayak kita ini eh, dicelupin kayak casting ya. Jadi kayak dicetak aja gitu. Ini kalau kita coba potong, nah ini ada perbedaannya sih. Nah ini kalau yang pakai outer cell, benar-benar kulit luarnya aja yang diambil. Tapi kalau union, ini juga masih dipertahankan bagian dalam. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Mungkin kita coba dulu ya, teman-teman coba langsung apa namanya menggunakan solid ini. Meskipun nanti kita akan praktek lagi, saya persilakan teman-teman untuk coba selama 5 menit supaya terbiasa menggunakan tool source yang di Solid Tool. Silakan kita akan kembali jam 19.55. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Apakah bisa ekspor 3D model SketchUp ke Revit? Ya,
Oke, mungkin sekalian saya jawab dulu ya, baru nanti kita akan coba. Untuk ekspor 3D model ke Revit itu ada extension sendiri, teman. Ada extension sendiri, namanya Revit. Oh, sorry, bukan. Kalau ekspor nggak bisa, import yang bisa. Ya, kalau ke Revit kita harus jadikan dia AFC dulu. Kemarin kan saya sudah jelaskan yang mengenai AFC. AFC itu untuk supaya model kita bisa dibaca ke software-software BIM. So, kita harus ekspor dia ke file AFC. Ya, ke file RSV. Di sini nggak ada nggak ada RVT, nggak ada. Tapi kalau import rasanya udah bisa ya. Di 2023 itu file Revit ini bisa diimport. Ini ada RVT gitu ya. Oke, silakan kita sampai 1955. Nah, jadi apa? Itu adalah cara pembuatan solid. Saya rasa nggak ada kendala ya. Jadi nanti kita akan review lagi pada saat modeling itu nanti kita semua dalam bentuk solid. So namanya solid modeling. Solid solid based model. Model yang berbasis solid. Nah, kenapa kita perlu mempertahankan model kita berbasis solid? Ya, satu supaya kita bisa tahu volume. Volume ini nanti bisa digunakan untuk bikin RAB, teman. Jadi kalau misalnya kita mau buat RAB itu gampang. Ya. Bikin RAB itu gampang karena ada informasi volume yang diberikan. Lalu yang kedua kita bisa langsung kirim ke 3D printer. So ini tinggal di file, bisa ekspor ke eh, STL ya atau OBJ tadi gitu. Jadi eh, di sini ada banyak ekspor model. Yang pertama ya AutoCAD, teman-teman sudah pada biasa ya, AutoCAD DWG, AutoCAD DXF, lalu ada eh, Collada. Collada ini biasanya untuk di apa namanya eh, standar baru di dunia per 3D-an itu biasanya untuk aset game, FBX juga. Lalu ada Google Earth, GFC untuk BIM, Trim BIM ini untuk bisa dibaca di Trimble Connect. Jadi kalau kita buka file 3D di Trimble Connect itu formatnya sebetulnya bukan SKP lagi tapi Trim BIM. Lalu ada eh, OBJ file, ini juga sama untuk aset, biasanya aset 3D. STL ini untuk 3D printing. STL dan OBJ ini untuk 3D printing. Ya. Ini saya nggak tahu apa. Ini kayaknya untuk Rhino bukan ini. Saya dulu pernah pernah tahu nih XSI ini file apa ya? Dulu ada software 3D yang pakai apa Cinema 3D ya, Cinema 4D gitu. Saya lupa. Ya, oke. Kalau tidak ada, nanti kita tutup dulu bab mengenai solid. Ya, mungkin kita pindah dulu, kita bahas mengenai landscape modeling ya. Untuk itu silakan teman-teman buka eh, file Advanced Landscape Model. Advanced Landscape Sandbox Example. Ya. Nah, di sini eh, kita 1 jam ke depan ini mungkin lebih banyak membahas sandbox karena ini ya kadang-kadang teman-teman perlu juga ya. Siapa tahu di sini ada yang jurusannya di landscape architect, ngemodeling landscape atau tata kota kan itu kadang-kadang kita harus memodelkan taman gitu ya. Kita harus modeling tamannya. Ya arsitek juga sama ya. Arsitek kadang-kadang kan juga nggak cuma bangunannya tapi kita perlu ngedesain taman, ruang terbuka hijau misalnya, ya macam-macam.
Oh, ini ada pertanyaan ini dari Mbak Mei Lan. Ukuran tangga pada umumnya berapa kali berapa? Berapa teman-teman? Ini yang di arsitek ini tahu nih, biasanya lebih tahu. Di ada buku panduan arsitek ya kalau nggak salah ya. Standar arsitek itu ada. Bisa lihat di situ atau coba cari di Google. Nanti teman-teman di arsitek yang jawab ya. Oke, saya fokus dulu ke sini ya. Nah, eh, jadi untuk modeling landscape atau terrain ya, itu bisa dengan dua cara. Ada beberapa dua cara ya, sorry. Ada dua cara. Nah, bisa dengan flat rectangle biasa. Nah, bisa juga dengan yang namanya sandbox terrain. Eh, untuk menggunakan sandbox tool, kita harus keluarkan dulu toolbarnya. Klik kanan, di sini ada sandbox. See, ya, dikeluarkan dulu. Ini saya close saja yang dynamic ya, biar mengganggu. Jadi kita bisa start from rectangle atau start from scratch. Di sini ada from scratch. Nah, kalau from scratch, nanti kita diminta grid spacingnya mau berapa. Jadi eh, kita tuh kayak bikin grid ya. Ini di sini saya setting 3 meter. Mau dikecilin bisa 2 meter, misalnya ketik aja 2M, enter. Ya. Makin kecil, maka nanti dia akan makin smooth. Ya, saya buat gridnya 5 meter aja ya, biar nggak terlalu berat. Nanti teman-teman bikin aja 5 meter. So, teman-teman yang komputer yang punya memori nggak gede-gede banget, itu nggak akan nge-lag gitu. Kita bikin 5 meter aja. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita tentukan dulu arah X-nya atau Y-nya. Misalnya Y-nya dulu ya. Y-nya, ini saya length-nya itu 228. Mungkin saya ketik aja 300 ya. 300 meter gitu. Disesuaikan. Lalu arah X-nya, ini saya buat misalnya 500 meter. Atau 400 meter coba. Misalnya. Oh, udah nggak bisa dirubah lagi. Nah, jadi ini 300 meter, kemudian ini 500 meter. Ukuran grid ini itu 5 meter. Gitu. Jadi ada dua cara. Nah, kalau misalnya kita start dari apa? Start dari rectangle, itu kita harus bikin grid dulu ya seperti ini. Nah, tapi grid ini sebenarnya bukan kotak ya. Grid ini bentuknya segitiga. So, kita tahu yang namanya tin ya. Eh, tin itu triangular irregular network. Mungkin saya coba perkenalkan dulu mengenai tin. Coba. Nah, ini jadi tin itu standar di survei sebenarnya di ilmu apa? Ilmu pemetaan untuk membuat model digital terrain. Sebentar, kita coba. Oke, ini beberapa software ada yang bisa disket misalnya. Nggak diliatin ya timnya itu kayak gimana. Coba kita cek dulu, nah ini mungkin. Jadi dia itu permukaannya bentuknya segitiga ya. Kalau kita lihat, nah ini segitiga-segitiga gitu. Ya. Nah, sama seperti eh, software-software yang lain. Jadi sebenarnya bukan bukan kotak ya, ini segitiga.
Kalau kita aktifkan di bagian hidden geometry, nah ini dia ada diagonalnya. So ini sebetulnya thin surface. Ya, jadi kita sebenarnya harus membuat segitiga-segitiga kecil gitu ya di rectangle ini. Nah, caranya kita tinggal bagi aja pakai line di sini, jadi dua segitiga. Ya, kemudian ini kita pilih semuanya pakai selection, kemudian triple click. Di sini ada yang namanya add detail ya. Nah, add detail. Nanti dia akan tambah detail. Lalu triple click lagi untuk pilih semua, klik add detail lagi, add detail lagi, terus add detail lagi. Kalau misalnya ada sebagian doang yang kita detailkan, ya mungkin kita pilih dulu, baru kita tambahkan detail. Gitu ya. Ini juga sama, tambahkan detail. Ya, jadi di sini detailnya eh, lebih besar. Misalnya di sini juga lagi tambahkan detail. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi keduanya bisa kita pakai ya, terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Ini juga bisa didetailkan lagi sebetulnya. Coba kita detailkan lagi ya. Misalnya begini. Eh, Nah, ini bisa lebih detail lagi. Sama aja sih, sebetulnya sama aja. Cuma kalau from scratch, ini dalam bentuk grup ya, otomatis dia tergrup. So, kalau kita mau modifikasi, kalau mau kita edit, kita harus double klik dulu, kita masuk dulu ke dalam grupnya, baru bisa kita edit-edit gitu ya. Tapi kalau ini bisa langsung, karena dia surface biasa. Mana yang lebih bagus, itu sebenarnya tergantung ya, tergantung kesukaan aja. Nah, lalu apa yang harus dilakukan dengan thin surface ini? Nah, thin surface ini bisa kita push pull, ya, istilahnya push pull. Ya. Hanya saja untuk yang eh, apa? Untuk yang sandbox itu namanya istilahnya smooth. Ini ada tulisannya smooth. Ya. Smooth. Kemudian di sini eh, dia siap untuk angkat, ya, diangkat tirinnya. Di sini radius 10 meter. Ini kenapa lebih lebih kecil ya? Karena ini jaraknya sendiri bukan mungkin kurang dari 10 meter ya. So, kita kalau mau lebih dari ini, kita harus rubah dulu radiusnya. Misalnya 50 meter. Nah, 50 meter tuh segini. Ya. So, kita tinggal angkat aja. Misalnya klik di sini. Nah, diangkat seperti itu. Kalau mau ngangkat bagian lain yang sama tingginya, ini tinggal double klik aja. Double klik, double klik. Nah, seperti itu. Kalau mau kita angkat eksak ya, misalnya di sini. Nah, di sini itu kan ada offset ya di kanan bawah. Kita bisa ketikkan aja mau naik berapa. Misalnya 40 meter gitu ya, 40 M. Nah, kayak gitu. Oke. Kalau kita ingin angkat, tapi mempertahankan area tertentu itu eh, sebagai area datar gitu ya. Nah, kita harus pilih dulu mana yang mau dipertahankan datar. Misalnya area yang ini dipilih dulu. Dipilih dulu baru bisa kita angkat. Hmm. Ya, jadi yang kita pilih itu pasti akan dipertahankan flat. Lalu bagaimana dengan
tiren yang ini, tin yang ini, tin surface ini juga sama, tapi kita harus masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, ini baru bisa eh, kita modifikasi. Jadi bisa kita turunkan, bisa kita naikkan. Gitu. Ini sama aja dengan ini. Kita selanjutnya pakai yang ini aja dulu ya, biar biar nggak bingung. Ya. Nah, selanjutnya tentunya kalau sudah oke semuanya, kita tinggal hapus ya garis-garis ini kita hapus saja. Nah, kita hapus. Nah, masalahnya adalah kalau kita hapus langsung di sini misalnya, nah ini akan bolong. Ini akan bolong ya. So, ini saya undo. Di sini ada perintah untuk eh, soften, ya, soften atau smooth. Kan kontrol aja sekali, nggak usah ditahan. Nanti ada lambang merah seperti itu. Kemudian kita eh, bisa dismoothkan seperti ini. Ya, mungkin perlu dicatat ya, semakin semakin banyak surface yang ada di sini, itu nanti semakin apa ya, semakin besar file file SketchUp kita. Jadi eh, sebenarnya kalau kita lihat ya dengan ukuran yang sebesar ini tinnya, ini kalau kita soften smooth juga rasanya masih bisa ditolerir ya. Jadi bisa aja ada dua dua tiren yang sama ya, tiren yang sama, tapi karena apa besarnya tin itu beda, satu ukurannya filenya lebih kecil, satu ukuran filenya lebih besar. Dan yang lebih kecil itu biasanya navigate-nya lebih ringan aja. Tadi cara smooth-nya gimana? Di sini ada tekan erase, aktifkan erase ya, kemudian tekan kontrol sekali. Nggak usah ditahan. Tekan kontrol sekali sampai ada lambang merah di penghapusnya. Ya. Kemudian kita eh, hapus saja bagian-bagian yang mau kita haluskan. Nah, mungkin kalau sekecil ini nggak masalah ya, tapi kalau misalnya gede gitu ya, besar, areanya itu besar. Tentunya cara satu-satu gini manual itu jadi lama ya, memakan waktu, makan waktu. Nah, gimana caranya supaya sekaligus bisa tersmoothkan? Nah, kita spacebar dulu, kita pilih semuanya, dipilih semuanya, lalu klik kanan. Di sini ada pilihan soften, smooth. Nah, kemudian nanti eh, keluar panel ini ya, soften edges ini, tinggal digeser aja nih, digeser aja. Nah, bagian garis yang nggak terhapus itu biasanya bagian yang flat, ya, bagian-bagian yang flat, bagian yang datar gitu ya, sehingga dia garisnya nggak bisa terhapus. Supaya terhapus, soften coplanar ini juga harus diaktifkan. Gitu. Ini mungkin kurang ya, jadi ini kita bisa. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa dapatkan hasil yang lebih smooth. So sebenarnya ini garis tadi itu masih ada ya kalau kita hidupkan hidden geometry di sini. Nah ini sebenarnya masih ada mereka. Cuma nggak kelihatan karena memang sudah dibuat smooth. Dan ini masih bisa kita operasikan ya, diangkat. Ini masih bisa bebas. Ya, kemudian sebenarnya ada extension ya untuk membuat pemodelan tiren ini. Kalau kita lihat di extension ini ada yang namanya, oh sorry, di sini ya. Ini ada yang namanya Topo Shaper. Ya, teman-teman bisa install Topo Shaper ini. Cuma saya nggak tahu ya, ini versi yang terakhir atau bukan. Eh, Topo Shaper diinstal. Masih ingat ya cara installnya di extension.
Manager, di sini ada install, cari Topo Shaper. Di sini nggak? Mana tadi? Sini. Oh, saya sudah install kayaknya. Topo Shaper. Oh, ini. Fredo 6. Jadi karena ini under Fredo, teman-teman harus install dulu libfredo-nya. Ya. Topo Shaper itu di-download ya. Di dataset ada, tapi kalau mau di-download kayaknya juga bisa nih extension warehouse. Karena udah tahu namanya Topo Shaper, bisa langsung di searching aja. Ya. Kalau nggak ada di sini, ada di Sketchucation ya. Coba. Ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti ada di Sketchucation. Atau teman-teman tinggal install offline aja dari folder di dataset itu ada Topo Shaper. Nah, Topo Shaper tuh mirip-mirip dengan ini ya. Jadi kalau kita klik kanan, di sini ada Topo Shaper. Mudah-mudahan ini bukan bayar ya. Ini ada generate quad mesh terrain. Lalu di sini ada lagi trimester terrain cloud. Oh, oke. So, ini harus generate terrain from cloud of point with triangular mesh. Oh iya ya. Jadi kalau yang ini kita harus punya titik survei dulu ya. Oh, sudah expired. Saya. Oke. Manage license. Wah, sayangnya udah expired ya lisensi saya. Oke, teman-teman download aja. Mestinya nggak ada masalah ya kalau gitu. Karena mungkin baru dia ngebaca motherboard kalau nggak salah. Ya, mudah-mudahan bisa digunakan ini juga harus beli. Beli kalau beli berapa? Yuk kita lihat kalau beli berapa. Kalau beli, oke, harus login dulu. Kita lihat aja berapa sih. Topo Shaper, $12. Oh, nggak terlalu mahal. Topo Shaper itu sekitar 150 ribuan. Ya, kalau memang misalnya teman-teman kepake, mungkin beli aja nggak apa-apa. Coba teman-teman bisa pakai ini nggak? Bisa pakai trialnya nggak? Ini saya beli dulu ya. Sebentar saya geser dulu ke layar kedua. Oke, sebentar ya, teman-teman. 150 ribu kalau memang kepake rasanya worth it sih. Ini kebetulan saya sering pakai Topo Shaper ini karena lebih 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 ringan aja dibandingkan Sandbox. Oke. Lima tujuh satu delapan enam lima kosong lima. Apa nih? Udah keinstall tapi di menu udah keinstall tapi kok di menu toolbar nggak muncul ya? Nggak muncul ya? Coba kalau nggak muncul, di sini nggak ada ya? Oh, Topo Shaper nggak nggak muncul. Mungkin diaktifkan dulu teman extension manager. Nah di sini Fredo Topo Shaper-nya, Fredo Topo Shaper di sini ada nggak? Kalau di sini ada, ini di enable aja dulu. Kalau nggak enable, kayaknya nggak muncul juga. Udah ya.
Wah, berarti nggak kompatibel. Pakai SketchUp berapa tuh? Mungkin nggak kompatibel ya, karena memang, eh, oh iya benar. Kayaknya di sini kalau kita lihat di Sketchucation itu nggak. Dicek aja ya di Sketchucation. Oh, pantesan ya. Jadi harus install dulu Livredo-nya. Teman-teman bisa install Livredo-nya, ada Livredo. Cuma ini kemarin sudah saya share ya, ini saya share ulang deh. Install yang paling terakhir Livredo-nya. Karena kalau nggak diinstal ini, dia nggak muncul. Livredo-nya harus yang 14.2. Atau namanya extension itu kadang-kadang suka gitu tuh, nggak terlalu jelas gimana nya. Oke, sorry, saya aktifkan dulu ya. Activate license. Ya, oke. Nah, jadi kira-kira yang unsigned dia cuekin aja nggak masalah. Saya juga banyak yang unsigned kok. Nah, ini kira-kira begini tampilan eh, topo shapernya itu seperti ini. Nanti kita bahas ya, kita selesaikan dulu aja untuk yang sandbox, baru nanti eh, saya demokan mengenai topo shaper yang simple aja nanti setelah ini. Ganti tanggal laptop, ya bisa, tapi nanti bakal banyak yang error di tempat saya lisensinya. Karena di sini lisensi di komputer ini tuh nggak ada yang bajakan, nggak ada yang krek-krekan, so takutnya ngeganggu malah. Oke, ya, nggak masalah, udah saya beli kok. 150.000 insya Allah ada gunanya. Kalau misalnya proyek teman-teman itu proyek jutaan, saya rasa beli tools yang harga segitu nggak masalah ya, nggak masalah. Teman-teman mungkin di sipil, ya, mungkin kalau di arsitek nggak terlalu kepake, tapi kalau di sipil kepake. Tapi kita coba elaborasi dulu aja kemampuan dari sandbox ini seperti apa. Siapa tahu dengan sandbox ini aja teman-teman sudah cukup gitu ya, nggak perlu ada fitur-fitur dari extension yang eh, mungkin agak berat untuk belinya. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Nah, untuk membuat tiren ini itu nggak mesti juga dari rectangle, nggak mesti juga dari. Nah, tadi ada pertanyaan apa? Cara mengimport data ini ya. Kalau nggak salah tadi ada yang nanya, eh, ada yang nanya gimana caranya untuk mengimport apa tadi itu kalau nggak salah saya. Apakah di SketchUp ada fitur menambahkan data dari total station seperti AutoCAD? Hmm, coba ya, file, import ya pastinya di sini nggak ada ya, nggak ada CSV. Kalau yang dimaksud itu adalah point cloud, ini ada LAS, LAZ. Ini file-file point cloud semua. Apa itu point cloud? Nanti sebenarnya ada sesinya sendiri ya. Itu ada sesinya sendiri, point cloud. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah koordinat X, Y, Z. Nah, ini tuh kita perlu eh,
perlu mungkin perlu ini ya, perlu extension, install extension. Kita kita jawab dulu pertanyaannya. Mohon bersabar. Kita pakai kata kunci apa? Kok di aku nggak ada ya fitur yang warna hijau di toolbar? Itu harus install extension dulu. Oh, ini total station ya. Total station. Nah, ini ada nih. Ini ada nih teman-teman. Kalau mau install, ini kebetulan free. Oh, please use the point gadget extension. Oh, ini sudah nggak, udah apa namanya? Udah discontinue. Udah discontinue. So, kita ganti nama, ini namanya point gadget extension. Kita cari aja ya point gadget extension. Ya, ini point gadget. Nah, ini masih free. Nah, silahkan kalau tadi yang nanya bisa install namanya point gadget. Kayak gimana sih point gadget? Nah, ini buat teman-teman di sipil ya, mungkin ada gunanya. Okay, this is the video to go over some of Oke, the 20 commands menit kita that you'll be skip aja. Nah, nanti and we'll go eh, and hasilnya inline langsung actually bentuknya the seperti ini. see go ahead and or Ya. open a spreadsheet so you can you have point Silakan two, the actual dipelajari markers, aja and then you have untuk line hal marker. ini, karena ini spesifik. Do the Mungkin nggak same thing semua here. Just teman-teman select any butuh, of them. It tapi doesn't really matter. It's going to go dipelajari out. aja. Nanti kalau mau sharing-sharing boleh sharing pengalamannya di grup, cara memakainya seperti apa ya. Saya nggak install dulu karena memang saya nggak gunakan itu, nggak gunakan fiturnya. Jadi saya nggak install. Karena memang semakin banyak yang diinstal itu SketchUp itu makin berat ya. Ini ada Q&A lagi. Apakah bisa ambil dari data kontur dan ArcGIS? Biasanya eh, dicek dulu aja di ArcGIS-nya itu bisa ekspor kemana. Kan di file ini di sini kan bisa diimport. Ada beberapa tipe file yang bisa diimport. Coba cek di ArcGIS-nya ya, bisa nggak diekspor ke salah satu apa namanya? Salah satu extension yang tersedia di sini. Gitu ya, itu mungkin. Karena saya nggak ada softwarenya, nggak bisa cek. Nggak bisa cek. Di sini cukup banyak yang bisa diimport, jadi harusnya ya bisa, salah satu bisa. Dugaan saya ini DM ini, DM ini. Atau kalau misalnya mau coba cari konektornya di extension, siapa tahu ada. Salah satu fungsi extension itu bisa ekspor impor. So kalau kita ketik ArcGIS di sini, oh nggak ada ya. Mungkin ya coba di Sketchucation mungkin ada. Oke, nah eh, saya lanjutkan dulu. Jadi kita bisa tadi bikin bikin terrain dari rectangle, dari from scratch yang ini. Nah, satu lagi ada yang dari kontur ya, dari peta kontur di CAD. So, kalau kita lihat apa sih peta kontur itu ya? Nah, di sini akan dilihat. Kan ini peta kontur itu adalah peta yang menunjukkan garis-garis dengan ketinggian yang sama. So, kalau ketinggiannya sama, dia dihubungkan oleh suatu garis. Nah, biasanya peta kontur ini itu yang buat surveyor, bukan bukan arsitek atau siapa, tapi memang surveyor. Kita tinggal minta file CAD-nya, file CAD ini dari surveyor kita. Nah, mestinya peta kontur yang benar itu nggak flat, tapi ada ketinggiannya.
Nah, file cat itu kalau diimport ke SketchUp-nya itu kira-kira bentuknya seperti ini tuh. Ini kan kalau dari atas, ini kalau dari atas kan bentuknya seperti ini, ya. Nah, kalau yang benar itu harusnya ada Z-nya, gitu. Kalau misalnya dia flat, ya, kalau misalnya dia flat ya tentunya kita harus angkat manual ya, garisnya harus diangkat manual. Oke, nah gimana cara membuat dia jadi apa surface sandbox terrain? Nah, caranya ini harus dipilih dulu. Ini masih dalam keadaan tergrup ya, jadi kita harus langsung pilih ininya, harus pilih line-nya langsung. So, ini saya explode aja, di-explode. Nah, jadi ini bisa langsung bisa kita pilih ya. Nah, mungkin kalau ada waktu sedikit, kita bisa, ini masih kecil-kecil nih. Kalau kita lihat ini masih terpisah-pisah. Coba deh kita lengketkan. Coba klik kanan di sini ada weld edges. Weld edges ini kalau nggak salah fitur baru di 2023 apa ya? Coba nanti teman-teman yang di 2022 ada nggak di klik kanan itu ada weld. Nah, sehingga ini lebih gampang ya, kita tinggal klik sekali aja, kepilih semuanya. Kalau tadi kan saya klik di sini masih kecil-kecil ya bentuknya. Di weld itu untuk apa? Untuk solder, untuk dia jadi dia satu. Ya, so kita harus pilih dulu line-nya. Nah, baru di sini ada perintah from contour. Jadi memang harus langsung dipilih line-nya, nggak boleh grup from contour. Nah, nanti dia otomatis akan terbentuk kontur seperti itu. Kalau kita lihat, ininya nggak akan hilang, jadi kita masih bisa gunakan yang untuk hal yang lain. Gitu ya. Ini nggak akan bisa digunakan di grup, contohnya ini kan masih dalam keadaan tergrup ya. Ini nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Jadi memang harus surface-nya, apa, line-nya langsung yang kita pilih. Nah, ini kalau dengan topo shaper bisa. Ya, kalau dengan topo shaper malah bisa. Kalau topo shaper itu dia akan menghubungkan eh, garis yang terputus. Nih contohnya nih ya. Contohnya misalnya nah di sini saya delete sehingga keputus seperti ini. Kadang-kadang kita dapati peta kontur kita itu nggak nyambung gitu. Nah seperti ini. Nah ini kalau apa? Kalau kita mau membenarkan, nggak perlu manual satu-satu, tinggal di topo shaper itu ada fitur untuk nyambungin otomatis. Ini kalau sudah enter, nah, di enter aja dia langsung. Nah, kira-kira seperti itu. Generate terrain. Nah, ini terrainnya jadi kayak gini, kepanjangan ya. Ini kalau mau karena dia ada settingannya sebetulnya. Ini mau tingginya seberapa. Ini karena dia acuannya tuh 00.00, maka langsung ke bawah. Ini bisa kita tinggal ini aja sih. Ya, ya ini jadi bisa dibandingkan ya. Kalau kita hidupkan hidden geometry, nah ini yang dari from contour. Sorry.
Ini yang dari from contour ya, bentuknya seperti itu. Sedangkan yang ini itu dari topo shaper. Kalau kita lihat di sini tuh lebih lebih rapi aja. Dia lebih rapi. Dan dia bisa langsung dalam bentuk, coba saya explode dulu. Oh, sorry. Nah, eh, ini tuh sebetulnya penutupnya ya. Saya undo. Ini kalau kita explode, oke, ini jadi solid dia. Jadi solid. Jadi kalau mau bikin cut and fill gampang, lebih gampang. Misalnya saya bikin ini existing gitu ya. Terus kita mau naik turunkan dengan di sini misalnya. Karena dia sama-sama solid, ini bisa kita eh, misalnya kita mau cari berapa volume galian gitu ya. Ini bisa digabungkan. Kemudian coba kita intersect-kan ya. Kita intersect. Tadi solid tool, kita hidupkan, pilih dulu dua-duanya. Kita intersect. Oh, no, no, no. Sebentar, ini kurang yang ini. Oke, berarti mungkin harus pakai subtract ya. Harus pakai subtract. Oke, jadi ini dipilih dulu, lalu pakai subtract, kemudian pilih. Nah, ini kita dapat volume galian segini. Saya nggak tahu akurat nggak ini. Gitu. Ini adalah delta dari apa pengerukannya. Jadi kalau misalnya nggak mau hilang, mungkin gunakannya pakai trim ya. Mungkin pakai trim lebih lebih bisa ini. Coba kita pakai trim supaya nggak hilang. Bisa nggak ya? Pak, kenapa objek solid saya nggak ada keterangan volume? Nggak mungkin. Kalau di sini ada tulisannya solid, pasti ada volumenya. Kalau di sini nggak ada tulisan solid, ya nggak akan ada volumenya. Nggak mungkin ada tulisan solid di sini nggak ada volumenya. Ya, bener nggak? Coba di screenshot dikirim ke ya. Jadi enaknya di topo setter itu dia bisa langsung jadi solid ya. Kalau di sini sebenarnya bisa teman-teman. Bisa juga. Cuma ya kita harus bikin sendiri manual ininya apa eh, surface-nya. So ini kita masuk ya. Di sini ada bikin aja bed-nya gitu. Ups, salah. Ini agak repot sedikit kalau kalau nggak pakai plugin. Nah, ini kadang-kadang, oke, mungkin gini aja deh. Nah, kayak gini. Nah, ini tutup sedikit-sedikit gitu. Ya, ya nggak mesti berhasil tuh, karena ini mungkin ini juga harus harus nggak flat ya, nggak rata. So memang agak sulit kalau memang bukan pakai extension. Ini saya uh, plus lagi. Sebelum saya lanjutkan, saya mau lihat dulu ya, ada
Pertanyaan, sandbox bisa di-trim pakai solid tools nggak ya buat menentukan galian timbunan tanah? Tergantung ya, depend on ininya. Jadi kalau misalnya kita ini mau dijadiin solid bisa, karena ini tadi awalnya kan dalam bentuk ini ya, tergantung sandbox terrain kita tuh dihasilkan dari apa. Kalau kita pertama bikin rectangle dulu, itu kemungkinan bisa. Ini contohnya ini ya, ini contoh aja ya. Ini kan tadi rectangle. Ya, di sini lebih gampang sebetulnya untuk bikin dia jadi solid. Ya, tinggal dibuat aja bednya di bawah, di sini ya. Kemudian rectangle, kemudian kunci supaya dia tetap flat. Lalu di sini arahkan ke sini. Ini udah ada alasnya, tinggal dihubungkan aja. Ini lebih mudah karena dia pasti karena dia dari rectangle, ini lebih gampang jadi solidnya. Tapi kalau from contour itu agak sedikit challenging ya, agak sedikit challenging karena ya itu kadang-kadang bentuknya itu dari atas juga nggak rata gitu. Bukan bukan rectangle, tapi kalau rectangle seperti ini mudah. Nah ini tinggal jadikan grup aja, dia udah pasti solid. Walaupun ada sedikit ternyata nggak solid, tinggal dibenerin pakai ini biasanya sembuh. Dibenerin pakai solid inspector biasanya sembuh. Ya, nanti di sini bisa ya kalau misalnya kita mau ada galian gitu. Nah, oke, kita satunya misalnya yang ini digali gitu kan. Oke, ini tinggal dihubungkan aja ke sana. Oke, ini masih yang kepilih setelah digalinya ya. Nah, kita coba sekarang pakai pakai trim, pakai trim. Kita klik trim, kemudian klik solid kedua. Nah, ini eh, nanti ada muncul galiannya di sini. Kemudian lihat volumenya. Jadi kuncinya tuh bendanya harus solid dulu, ya. Itu aja sih sebenarnya. Mau pakai extension apapun, syaratnya harus dibikin solid dulu. Ini kalau mau dipisahkan, ini kalau bisa dipisahkan kayak gini. Oke ya. Nah mungkin pertanyaannya, kalau kita mau bikin peta kontur nih dari Tiren, gimana caranya? Kalau tadi kan kita buat Tiren dari peta kontur. Gimana caranya bikin peta kontur dari Tiren? Ya, sebenarnya cara yang paling kalau nggak pakai extension tuh bisa, ya, nggak pakai extension bisa. Kita tinggal bikin aja lembaran-lembaran yang, sorry, di sini. Ya, jadi intinya lembaran itu memotong konturnya. Tinggal kita setting aja mau eh, di setiap ketinggian berapa gitu. Nah, misalnya begini, tinggal misalnya ketinggian setiap ketinggian eh, se- 10 meter gitu ya. 10 meter kali 10. Ya, nanti ini tinggal dipilih semua surface-nya ya. Dari sini klik kanan, pilih intersect face with model. Nah, nanti tinggal dihapus aja. Kan bisa kelihatan ya. Di sini ada peta konturnya. Itu kalau nggak pakai extension. Kalau nggak pakai extension. Tapi kalau pakai extension, ya ini saya eh, hapus dulu. Kalau pakai extension itu ada yang namanya make contour ya. Di sini kalau nggak salah ada deh. Contour maker. Nah, contour maker nih bisa digunakan untuk membuat langsung. Mungkin saya udah install ya. Contour maker. Coba. Ada nggak contour maker? Oh belum ya. Mungkin kita install dulu aja. Contour maker.
Nah, ini sudah ada ya kontur maker, kemudian sudah dipilih extension, ya ada kontur. Nah, tinggal jedanya berapa. Misalnya tadi 10 meter ya, jadi kita ketik 10 m gitu, supaya nggak terlalu lama. Oke, nah udah jadi. Jadi ini setiap ketinggian 10 meter. Tentunya semakin kecil juga semakin banyak ya. Terus setiap misalnya 5 meter, kira-kira gitu. Oke, saya ada pertanyaan lagi nggak? Itu peta konturnya diambil di mana? Hmm, nah itu ada yang jawab nih Mas Angga. Makasih Mas Angga. Boleh sekalian kalau mau di www. Apa gitu ya, biar lebih lebih spesifik jawaban. Nah, kalau peta kontur sebenarnya biasanya surveyor ya, seperti yang saya bilang, surveyor. Nah, kita dapat dari surveyor. Jadi memang bukan buatan sendiri. Nah, memang ada sih beberapa apa penggunaan yang apa ini tadi from kontur ini bukan untuk modeling kontur, bukan. Misalnya nih kayak kita interior gitu ya, interior mau bikin eh, contohnya mau bikin korden, kita kita sembarang aja ini korden raksasa ceritanya. Contoh aja ya. Ups, bisa. Contoh ini saya weld dulu biar gampang. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, orang kayak nggak apa-apa deh. Nah, ini saya copy. Ya, mungkin nggak usah terlalu banyak deh. Semoga. Oke. eh, mungkin saya kecilin aja ya, nggak usah di... Nah, saya kecilin aja, terus dibikin lagi atas. Nah, bisa bisa aja sih sebenarnya nggak ada masalah. Itu jadi kayak menginterpolasi antar garis aja. Ya, cuma hasilnya nggak terlalu bagus ya. Jadi teman-teman baik bagusnya bikin sendiri. Atau mungkin mau bikin eh, fasad-fasad yang organik ya, kayak mungkin teman-teman pernah ke Mall Gandaria City yang depannya itu organik gitu. Nah ini bisa. Jadi ini tinggal divertikalin aja. Kadang-kadang ini tinggal dibikin vertikal. Ini bisa jadi fasad ini sebenarnya. Tinggal diatur aja. Misalnya kita mau bikin semacam second skin tapi eh, apa namanya bentuknya agak sedikit eh, bergelombang gitu. Ya bisa-bisa aja. Jadi aplikasinya eh, cukup luas sih sebetulnya. Nah, bisa juga mungkin taman gitu ya. Misalnya kita eh, punya taman begini, ya contoh aja nih ya. Misalnya nih saya bikin, sorry, ini aja deh. Saya bikin baru aja. Ya, jadi kita mau eh, bikin, ya. Nah, ini bisa diinterpolasi aja. Eh, kita pilih di sini, lalu kita pilih, mungkin ini dipilih dulu aja, dipilih.
Ini harus terampil ya, tangannya harus terampil untuk memilih. Atau gini aja deh, saya coba semaksimal mungkin. Kalau misalnya nggak bisa, nanti kita skip aja ya. Nah, ini misalnya kita pilih dulu, dan kadang-kadang kita milih sesuatu tapi keikut gitu. Kadang-kadang. Ini kita weld aja dulu, biar gampang milihnya nanti. Sehingga kalau kita klik lainnya, nah langsung kepilih semua. Ya, ini juga sama. Ini saya pilih aja. Nah, begitu ya. Pastikan nggak ada yang kepilih. Ini juga saya weld. Ini juga sama. Ya, jangan sampai ada yang kepilih. Hati-hati. Ya. So, kita menginterpolasi antara ini, lalu ini, dan ini. Itu bisa gunakan from contour. Gitu ya. So, ini kita tinggal bersihkan aja. Ini bisa dieksploit lagi untuk bisa kita bersihkan ini. Ya, ini kadang-kadang hidden geometry harus kita hidupkan dulu ya, hidden geometry supaya kita bisa cleaning up. Sorry. Kayak gitu. Oke, ya, makasih Mas sudah dibantu jawab. Nah, kita lanjut dulu aja ke tools yang selanjutnya. Di sini kita masih belum ngulik nih, ada berapa nih? Masih satu, dua, tiga ya yang belum. Nah, mungkin yang kanan ini ya, flip edge. Jadi kalau flip edge ini sebenarnya buat apa ya, ngebalik arah arah diagonal aja. Misalnya ini mau saya balik di sini, ini tinggal dibalik seperti ini. Ya, siapa tahu kita mau buat kayak gini ya. So kita bisa pilih area ini, ya, sehingga di sini bentuknya bukan kotak tapi segi berapa gitu ya. Nanti kita bisa move kayak gitu. Jadi di flip aja untuk fitur ini tuh nge-flip doang. Oke, mungkin kita skip dulu aja. Nah, sekarang kita pindah ke dua eh, tools yang ini. Nah, dua tools ini tuh fungsinya apa? Fungsinya untuk stamping. Jadi di mungkin ini saya ups. Nah, kita pakai yang ini. Saya pakai yang ini, yang tadi. Nah, biar gampang, ini saya copy aja deh keluar biar fokus ya. Jadi untuk menggunakan dua fitur ini itu kita perlu dua hal ya. Jadi yang pertama ada ada kertas sama stempelnya. Nah, eh, kan di permukaan yang melengkung ini agak sulit ya. Kita kalau misalnya mau bikin side plan di atasnya, nih ada kita sudah punya side plan. Side plan ini bisa import dari CAD juga. Nah, ini agak sulit kalau kita mau nge-trace karena di SketchUp itu nggak bisa model di surface yang melengkung. Misalnya kita bikin line gitu ya, ini nggak bisa, ini nggak akan bisa. Bikin rectangle juga di sini nggak bisa, nggak akan bisa. Walaupun sebenarnya ada extension untuk itu ya, namanya kalau nggak salah di sini juga ada nih, tools on surface. Tapi ini juga bayar sih kayaknya. Coba kita lihat tools on surface. Nah, ini bisa kita buat eh, rectangle, misal, oh, sorry, oh iya sudah expired juga. Nah, ini kalau belum expired, ini teman-teman bisa ada gambar rectangle, circle di atas permukaan yang tidak flat. Saya nggak terlalu banyak pakai ini, jadi mungkin saya nggak usah beli ya. Nanti saya uninstall lagi. Nah,
cara yang lain sebenarnya kalau kita sudah punya rencana plannya seperti ini, kita bisa langsung cap aja ke atas. Nah, ini boleh di bawah atau di atas sembarang bebas, yang penting dia sejajar secara vertikal, ya. Kalau horizontal kayaknya nggak bisa. Jadi kalau misalnya horizontal seperti ini, nah ini nggak bisa ya. Ini nggak akan bisa. Jadi harus vertikal dia. Nah, caranya gimana? Nah, kita bahas dulu yang drape ya. Nah, caranya ini diklik dulu aja drape, kemudian pilih entitas yang mau di drape atau stempelnya. Ini misalnya. Kemudian kita pilih kertasnya. Klik. Nah, nanti otomatis dia akan eh, di drag ke sana. So, selanjutnya ini bisa kita modifikasi ya, misalnya mau kita buat misalnya ini. Nah, ini ada rumput, lalu ini ada aspal, misalnya ini jalanan, misalnya ini bisa. Tanpa itu agak sulit ya. Nah, itu untuk stem. Jadi boleh di atas, boleh di bawah dia sembarang. Yang penting dia sejajar secara vertikal. Nah, lalu untuk yang satunya itu buat apa? Ini mirip dengan drape. Hanya saja di sini kita membuat satu lahan supaya flat. Ini kalau kita lihat ya, nah ini tuh nggak flat nih di atasnya. Memang agak, nah ini agak sedikit naik di sini. Nah, eh, atau yang ini nih. Oke, saya ambil terserah mau pakai yang ini atau yang ini ya. Misalnya yang ini. Ini saya bikin dulu, saya ambil caranya ngambilnya supaya mudah kayak gini teman-teman caranya. Di di select dulu, kemudian double klik ya. Di sini kita bisa edit copy ya, edit copy. Kemudian keluar, perhatikan kita keluar. Sekarang kita ada di luar nih, ada di luar. Lalu edit, nggak mesti dipilih dulu sih, bisa juga nggak gitu ya. Edit di sini kita pilih yang paste in place. Paste in place ini dia akan di paste di tempat yang sama. Karena kalau kita paste aja, kita diminta untuk menempatkan. Kita nggak pengen mau menempatkan ya, kita nggak mau langsung ditempatkan di tempat yang sama. Tinggal ini nanti kita angkat ya. Kita angkat ke atas vertikal, nggak boleh gerak-gerak ke kiri ke kanan. Jadi sejajar secara vertikal. So, ini yang jadi stempelnya sekarang. Nah, ini kita stamp. Oh, sorry, ini harus jadi grup dulu ya. Make grup dulu. Oke, ini stamp, lalu klik, ya. Kemudian klik ini ya. Nah, nanti kita diminta untuk menempatkan dulu uh, di mana. Ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, itu ada offsetnya ya. Misalnya di sini. Klik. Ini kalau kita lihat, sebentar. Oh, enggak, bukan ini yang dimaksud. Kayaknya bukan ini. Jadi ini kita hapus dulu. Ya, ini aja deh kita ambil. Ctrl C, ya keluar, edit, paste in place. Nah, sorry saya salah. Nah, tapi ini kan kita grup aja ya, kita grup. Coba kita grup. Ini ada stamp. Oh, harus face ya. Contoh ini kita harus jadikan face dulu. Ini saya undo. Caranya supaya jadi face gimana? Ya ini kita tinggal trace ulang aja. Salah satu. Nah, nanti jadi face. Ya. Ini kemudian di grup. Saya kayaknya nggak perlu grup deh. Coba kita coba. Mestinya nggak perlu grup sih. Nah, itu. Di sini ada offsetnya. Nah, offset ini bisa ditentuin di sini. Misalnya saya ketik 2M gitu. Nah, ini agak ada error lagi. Ini harusnya bergerak membesar atau mengecil ya. Oke, nggak apa-apa. Setelah itu kita pilih surface-nya. Nah, di sini kita bisa tentukan.
Ya, misalnya seperti itu. Jadi bagian ini itu tetap flat gitu. Ini bagian ini tetap flat. Ya, nanti dicoba-coba sendiri untuk ini. Saya lihat pertanyaan dulu ya, teman. Instant Way buat jalan dan bukit. Bayar nggak itu, Mas? Mungkin bisa di-sharing kalau memang free. Instant Way apa Instant Road? Saya baru dengar Instant Way. Mungkin yang Instant Way free ya. Kita cari dulu ya. Ini informasi bagus. Mungkin kalau teman-teman di sipil aware nih ya untuk modeling-modeling jalan. Ini lebih oke. Mungkin di Sketchucation ya adanya. Kita cari dulu di Sketchucation. Sebentar, sebentar. Saya downloadkan, kita coba extension yang disarankan sama Mas Lukman. Instant Way. Suka nih kalau gratis-gratis kayak gini. Oh, nggak ada sih. Bener nggak namanya, Mas? Nyambung kali ya namanya. Nggak ada ya. Saya baru dengar juga sih Instant Way. Taunya itu Instant Road. Ya, coba kita lihat. Instant Road itu ada. Nah, tapi ini berbayar. Bayar nih. Ya, kecuali kalau mau pakai jamu-jamuan ya. Kalau Instant Road itu ada dan berbayar. Memang nggak bisa. Karena ini untuk sipil berguna ya. Berguna. So, bisa dicek kalau memang misalnya kepake. eh, Ya, why not dibeli. Nah, ini harganya $38, sekitar 500 ribu ya. 500 ribu untuk, dan ini, oh subscription. Jadi ini 1 tahun ya. 500 ribu ini 1 tahun. Ya, tergantung dikembalikan lagi. Kalau misalnya saya memang sering bekerja dengan jalan gitu, dan kok kayaknya ini membantu, why not. 500 ribu untuk mempermudah pekerjaan itu hal yang worth it lah. Karena kan untuk modelingnya kita dibayarnya jutaan mungkin ya. Nah, ini kita cuma pinjem, beli lisensinya 500 ribu per tahun. Ya, per tahun. Mungkin kalau 1 tahun ada berapa project, setiap bulan ada project, berarti 12 project, satu projectnya puluhan juta nilainya, ya kayaknya udah worth it ya untuk beli lisensinya gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata ada, mungkin bisa di-share ya, Mas Kim. Eh, Siapa tahu nggak terdaftar di ini, nggak terdaftar di Sketchucation atau di warehouse-nya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya, untuk modeling. Nah, karena di sini kita gunain ada apa namanya, ada peta gitu ya. Nah, kita bisa teksturkan dengan peta ini sebetulnya. Ya. Ini kalau kita coba teksturkan langsung, ya tentunya harus masuk dulu ke dalam, masuk, lalu tekan B untuk masuk ke Paint, ya, lalu di Alt, masih ditahan Alt-nya. Nah, ini kita bisa sampling. Kalau kita klik di sini, nanti yang muncul yang aktif di sini tekstur yang apa satelit ya. Kalau yang alt lagi, kalau kita klik di sini, nanti yang muncul ini adalah peta kontur. Ya. Nah, ini kalau kita coba aplikasikan di sini misalnya. Nah, ini berantakan ya. Ini berantakan tuh. Karena mappingnya tidak termapping dengan baik. Ini juga sama. Nah, kenapa? Karena memang
sifat teksturnya ini belum proyek terproyek apa belum projected ya, belum masih sebagai tekstur biasa. Nah, kita harus jadikan tekstur ini sebagai proyektor. Ibaratnya proyektor itu kan kalau kita tembak proyektor ke permukaan yang melengkung-lengkung kan dia tetap gambarnya bisa kelihatan jelas ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk dulu ke sentuh dulu langsung surface-nya. Apa teksturnya, sorry, teksturnya. Nah, ini kalau kita cek ini grup ya. Ini grup. Kalau kita klik kanan nggak ada pilihan tekstur di sini karena memang ini adalah grup. Supaya ada pilihan tekstur, kita harus masuk dulu ke dalam, klik kanan, ya, sampai sampai sentuh surface-nya, klik kanan, di sini ada tekstur baru muncul. Ya. Nah, di sini kita aktifkan yang projected nih. Nah, ini sekarang sudah eh, aktif projected. Ini kalau kita cek lagi klik kanan, tekstur di situ projected-nya dalam keadaan tercentang tuh, ya kan? Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Masuk ke dalam, klik kanan, tekstur, projected-nya diaktifkan. Gitu. Nah, sekarang kedua tekstur ini sudah projected tekstur. Tinggal diaplikasikan ulang aja. Kita masuk ke dalam, ya. Nggak bisa langsung, jadi teman-teman harus sampling ulang, harus ditarik ulang, karena ini masih yang lama. Tekan B, ya, lalu tekan Alt sekali, lalu disampling ulang. Ya, harus disampling ulang ya, kalau nggak bisa. Lalu diaplikasikan di sini. Nah, nanti dia akan termapping dengan baik. Ini juga sama, bisa disampling, bisa coba untuk yang kontur, lalu diaplikasikan di sini. Ya, syaratnya memang harus eh, sejajar ya. Nah, kalau ini boleh vertikal, boleh horizontal. So, misalnya kayak ini, misalnya ya, saya copy lagi aja. Ya, misalnya horizontal ini masih bisa. Ya, jadi kalau misalnya saya eh, sampling yang ini masih masih bisa. Ya, kalau tekstur tuh masih bisa horizontal, vertikal. Tapi kalau yang tadi, yang drip tadi, itu hanya bisa stem itu hanya bisa vertikal, gitu ya. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam pembahasan tekstur sih sebetulnya. Ya, nanti kita akan review lagi mengenai projected texture ini ya, di lain kesempatan. Oke, mungkin ya mungkin itu dulu aja hari ini. Ya, besok nanti saya ini deh, karena ini ada beberapa beberapa item yang belum sempat terbahas ya. Mungkin hari Jumat kalau nggak ada halangan. eh, saya lagi di Jogja besok, jadi mungkin kasih materi dari Jogja. Tapi kalau misalnya langsung balik, nanti saya kabarin lagi ya, bisa apa enggak. Ada pertanyaan mungkin lagi sampai sini? Ya, ada Q&A. Oh, ini yang tadi ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, eh, mungkin saya cukupkan dulu di sini. Terima kasih semuanya yang membuat yang sudah menyimak sampai akhir. Ini saya stop dulu.